step back now. Feel the beat in your... Seperti yang kita tahu, dibanding para peserta di grup C lainnya, Indonesia adalah tim dengan ranking FIFA terendah. Hal inilah yang membuat skuad Garuda sama sekali tidak diunggulkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu, situasi yang dialami Indonesia juga membuat mereka diremehkan oleh media-media lain, terutama media yang berasal dari luar negeri. Tercatat ada 2 media yang sebelumnya pernah meremehkan Indonesia, diantaranya media dari Arab dan Italia. Kini media tersebut tampaknya harus meminta maaf kepada Indonesia, karena apa yang mereka pikirkan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena faktanya Indonesia mampu memberikan kejutan di babak kualifikasi Piala Dunia. Momen inilah yang membuat kita jadi teringat soal coretan kertas yang sebelumnya pernah ditulis oleh Mancini. Dan untuk itu inilah saat Indonesia membalikan prediksi dari media-media yang pernah meremehkannya. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. 'Cause the stakes... Ya, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun ini, ada 5 tim yang menjadi pesaing utama dari timnas Indonesia. Mereka adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari pesaing tersebut yang paling berat pastinya Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Uniknya, 5 tim tadi saat ini adalah tim dengan ranking FIFA yang berada di posisi 100 besar. Sementara Indonesia berbeda sendiri karena skuad Garuda masih berada di luar 100 besar. Hal yang pastinya dianggap jomplang untuk ukuran kualitas skuad. Belum lagi ditambah saat Indonesia menjadi tim debutan di babak kualifikasi. Hal inilah yang membuat Indonesia semakin tidak diperhitungkan dalam persaingan tersebut. In this game we play, gonna seize the day. Alasan itulah yang membuat Indonesia diremehkan oleh media-media luar. Misalnya dari media Arab Saudi, yakni Ar-Riyadiyah. Dalam berita mereka, media Arab itu mendapatkan kesempatan untuk menginterview legenda Arab Saudi, yakni Khalil Al-Zayani. Bagi Khalil Al-Zayani, dirinya tidak bisa menggambarkan jika Indonesia adalah pesaing kuat dari timnas Arab Saudi. Kami tidak bisa menggambarkan tim Indonesia sebagai pesaing kuat tim Saudi di kualifikasi ini, namun mereka harus dihormati di dalam lapangan hijau. Perbedaan kemampuan kedua tim terletak pada Saudi Green, namun harus kita akui bahwa sepak bola tidak cenderung pada ekspektasi seperti itu, kata Khalil Al-Zayani dikutip dari Ar-Riyadiyah. Selain media Arab, ada juga media Italia yang meremehkan timnas Indonesia. Media tersebut adalah Gazzetta. Itu dilakukan mereka saat Mancini masih menangani timnas Arab Saudi. Menurut media itu, Indonesia adalah tim pelengkap di grup C. Hal yang lebih buruk terjadi kepada Roberto Mancini. Arab Saudi tergabung dalam grup tersulit, setidaknya di atas kertas. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan diadakan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Arab Saudi dihantam oleh Jepang dan Australia yang paling berbahaya di tingkat kedua. Cina, Bahrain, dan Indonesia melengkapi grup C, tulis Gazzetta pada artikelnya. Seize the day. Media Arab dan Italia salah besar menilai Indonesia. Dengan berkaca situasi saat ini, media Arab dan Italia secara otomatis salah besar dalam menilai timnas Indonesia. Karena buktinya Indonesia bukanlah tim pelengkap, melainkan tim yang berpotensi membuat kejutan dengan lolos ke Piala Dunia. Terbaru, skuad Garuda mampu membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0. Mereka juga berhasil menahan imbang Australia. Dan untuk sementara, Indonesia berada di peringkat ketiga klasmen. Mereka juga unggul atas Arab Saudi yang saat ini berada di posisi keempat. Tentu sebuah pembuktian yang lagi-lagi ditunjukkan oleh Indonesia. Pembuktian yang sekaligus membungkam bagi media yang meremehkannya. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. 'Cause the stakes are fading, the paths we create. Change is never waiting.
Coretan Mancini soal pemain Indonesia kembali viral. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia akhirnya menang dengan skor 2-0. Semua gol itu dicetak oleh Marcelino Ferdinand lewat skema serangan balik. Soal Marcelino, hal ini membuat kita jadi teringat soal coretan kertas dari Roberto Mancini. Di ajang Piala Asia U23 yang lalu, Roberto Mancini pernah mengatakan ada 4 pemain Indonesia yang menurutnya bermain bagus. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Kini ucapan dari Mancini terbukti karena Marcelino berhasil menjadi pahlawan bagi tim Garuda. Uniknya itu dilakukan Marcelino saat melawan Arab Saudi, yang notabene adalah mantan tim yang dilatih oleh Roberto Mancini. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Indonesia adalah tim yang paling sulit ditebak di Asia. Bagi media-media di luar negeri, pasti bingung dengan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia. Karena bisa-bisanya, tim dengan ranking di atas 100 besar mampu mengalahkan Arab Saudi yang saat ini berada di ranking 59 dunia. Tak hanya itu, media-media luar negeri pasti juga heran dengan market value dari tim Garuda. Meski ranking FIFA-nya rendah, namun faktanya Indonesia telah masuk sebagai salah satu tim dengan market value tertinggi, yakni mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Alasan itulah yang membuat semua sepakat jika Indonesia adalah tim yang paling susah ditebak, khususnya di wilayah Asia. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Kini, kesempatan untuk membuat kejutan akan kembali didapatkan Indonesia tahun depan. Dan kesempatan itu akan terjadi di pertandingan melawan Australia. Di pertemuan pertama, Indonesia mampu menahan imbang Australia. Dan pastinya hasil itu akan dijadikan motivasi untuk menjalani pertemuan kedua. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina. Dan semua pertandingan itu akan diadakan di GBK. Sehingga momen tersebut menjadi kesempatan besar bagi tim Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi itulah cerita soal media-media luar negeri yang ternyata salah menilai tentang timnas Indonesia. Voices all around me. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.